Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, guys? Mulai jam berapa, kak? Ini kita baru mulai, kak. Waalaikumsalam. Aku baru ngasih salam loh, kok duluan dijawab sih? Hadir kakak Andriansah. Teman-teman, malam ini kita bahas lagi ya. FR mengenai soal-soal kompetensi teknis perawat ya. Adakah di sini teman-teman yang sudah ujian? Yang udah ujian gimana nih perasaannya? Iya kakak Ratna, ini soal perawat ya. Semangat ya yang ujian besok ataupun lusa ataupun kapanpun itu. Iya kakak, kalau soal-soal nurse ahli pertama ya memang agak sedikit sulit, butuh analisa. Saya tadi udah ujian soal etika perawatan, hanya satu yang masuk. Gimana kakak Nurianti? Iya, ini kita mix kakak. Karena soalnya tuh sama aja sebenarnya guys. Cuman yang nurse agak lebih susah aja. Kakak Iman perawat ahli pertama atau terampil? Kalau soal yang pertama ini dia khusus untuk perawat ahli pertama ya. Adakah soal yang mengenai ini preceptorship masuk ke D3 yang sudah ujian? Ini kita mix ya soalnya. Wah, aku melihat di sini jawaban teman-teman sangat bervariasi ya. Eps. Sebentar dulu. Ayo teman-teman silakan dijawab dulu. Aku melihat belum ramai teman-teman yang komen ini. Kok kalian pada jawab B semua ini deh, guys? Yakin kalian? Wah, aku menemukan di sini jawaban yang sangat bervariasi. Bahkan ada yang jawab A. Sebentar ya. Kita tunggu 3 menit lagi dulu ya, biar teman-teman yang belum join bisa join dulu. Mohon bersabar ya guys, kita tunggu 3 menit lagi ya. Kak, yang saya tanyakan di WA tadi gimana? Yang mana yang kakak tanyakan, kak? Yang mana? Aku nggak tahu kakak. WA kakak yang mana? Aku nggak tahu. Tadi ada sih yang bertanya sama aku, ada beberapa orang. Kakak nanyain apa tadi? Ada 2 orang tadi yang nanyain pertanyaan yang sama. Ada, nanti aku bahas ya. Kakak Hasriana Sari udah aku upload ya di YouTube. Cuman agak sorean tadi aku uploadnya karena kan aku dinas pagi, jadi aku nggak sempat upload paginya.
Semoga soal yang belajar Nisa bisa keluar, amin. Ada beberapa teman-teman yang katanya banyak banget ya soal-soal yang mirip-mirip kayak soal-soal aku. Mbak Nisa mau tanya soal transportasi umum ahli pertama belajarnya di sini enggak? Kakak Iman mau nanya apa kakak? Kakak udah ASN. Alhamdulillah aku CPNS kak, lagi nunggu SK 100%. Bahas kak Taufik, aku nunggu 1 menit lagi ya baru aku bahas ya. Biar teman-teman yang belum join bisa join dulu. Wah kakak Bayu aku dikasih kopi. Kalau untuk soal-soal yang keluar itu tergantung nasib masing-masing juga sih guys. Jadi kalian perbanyaklah berdoa ya, semoga soal-soal yang keluar itu adalah soal-soal yang memang sudah sering terpapar sama kalian ya. Aku tunggu 1 menit lagi baru kita bahas. Kalau soal tentang preceptorship ini dia kisi-kisi kali pertama. Namun apakah untuk teman-teman D3 yang sudah ujian apakah ada muncul soal ini? Oke, aku bahas ya, guys. Nah, jadi kita lihat di sini ini merupakan soal mengenai preceptorship ya. Jadi ini masuk ya ke kisi-kisi perawat ahli pertama, ada dari FR teman-teman ya. Pendidikan klinik penting sebagai bagian dari pembelajaran bagi mahasiswa. Dalam metode preceptorship, mahasiswa keperawatan praktik kepanitiaan klinik disebut dengan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah persepti ya. Nah, jadi preceptorship ini adalah kegiatan pembimbingan klinik ya pada mahasiswa yang sedang praktik di rumah sakit gitu ya. Jadi pembimbing kliniknya itu atau biasanya disebut dengan CI ya. Jadi CI itu merupakan perseptor ya. Sedangkan mahasiswa yang dibimbing itu disebut dengan persepti ya. Kalau trainer itu apa? Trainer itu ya pelatih. Kemudian menti itu apa? Menti itu apa tuh namanya, individu yang dimentoring ya oleh mentor. Kalau trainee itu adalah peserta pelatihan ya. Bagaimana guys? Halo, bagaimana? Apakah sudah clear? Clear. Lanjut kak. Oke siap. Tunggu aku baca dulu apa nih. Tanya P3 ke perwali pertama. Misal kalau udah ujian dapat nilai cukup di atas. Nah kira-kira lulus apa enggak ya? Dia tergantung jumlah kebutuhan di tempat kakak lamar itu berapa. Terus nilai yang tertingginya berapa? Bisa sih kita hitung manual. Iya benar, tergantung nilai kita dan tergantung kebutuhan pelamar ya. Misalnya yang lamar itu, misalnya yang dibutuhkan itu 10 orang. Kalau yang lamar cuma 5 orang ya otomatis kakak masuk. Tapi kalau yang lamar itu rame, otomatis kakak harus hitung semua peserta ujian itu nilainya kayak mana. Aduh, kok nggak bisa di scroll. Pokoknya tetap semangat ya buat teman-teman yang sudah ujian maupun yang akan ujian. Doa terbaik dari aku untuk teman-teman semua ya. Tempat saya daftar 18, kuota cuma 4. Kuota cuma 4. Yuk bisa yuk jadi salah satu di antara 4 itu yuk. Selasa order Ibu Kak Nisa, Kamis tes. Masya Allah, ini sistem kebut 2 malam ya kakak ya. Kak, bahas luka bakar please. Halo kakak asam manis. Luka bakar tuh udah sering aku bahas, jadi aku nggak bahas lagi. Takutnya aku nanti diprotes sama teman-teman. Kakak asam manis boleh cek di YouTube aku ya kakak.
di YouTube Nurse Nisa ya. Aku cuma satu dari 500 orang yang daftar. Ah, maksudnya cuma satu kakak, kayak mana? Guys, silakan di komen dulu guys. Ini. PHBS sudah pernah aku bahas juga kakak Taufik. Kakak boleh cek di YouTube aku ya, YouTube Nurse Nisa. Kak, ketutupan komen. Cara order ebook gimana kak? Kakak asam manis bisa chat WA yang ada di bio TikTok aku ya. Jadi kakak klik TikTok aku, di profil aku ada tuh WA-nya. Ya, cuman nanti aku balas ya. Karena aku sekarang lagi live, nggak bisa balas dulu. Aku melihat di sini teman-teman, rata-rata teman-teman menjawab sudah benar ya. Makasih Kak Nisa pamit. Iya Kakak Bayu, doa terbaik ya buat kakak ya. Oke lah. Berikut ini merupakan kriteria perseptor yang berkualitas, kecuali ya. Teman-teman kayaknya ini nggak terkecoh lagi ya. Yang pertama itu harus berjiwa kepemimpinan ya. Untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa ya. Kemudian harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian mendukung perkembangan profesionalisme mahasiswa, kemudian mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran individu. Dan juga di sini tidak mempunyai sikap ya yang menilai terlalu awal pada rekan kerja yang asertif. Ini tidak ya, bukan mempunyai. Makanya jawaban tepat itu adalah yang opsi E ya. Jadi ini sabar dulu, kenapa nih nggak mau di scroll. Kakak Puji, terima kasih. 20 soal enggak? Menurut kakak berapa soal? Jadi ini ya kriteria perceptorship yang berkualitas ya. Jadi berjiwa kepemimpinan, perseptornya kemudian punya keterampilan komunikasi yang baik ya, kemampuan membuat keputusan, mendukung perkembangan profesional, mempunyai kemauan untuk mengajar ya, dan mengambil peran dalam perceptorship. Kemudian tidak mempunyai sikap yang menilai terlalu awal pada rekan kerja yang asertif ya. Asertif tuh kayak mana? Seorang yang kayak tegas gitu ya. Kemudian fleksibel untuk berubah, mampu beradaptasi. Kurang 10. 25 kurang 10 berapa? Oke, ini juga ya. Jadi ini soal-soal FR. Nah, ada teman-teman yang dapat soal kayak gini. Nanti ada satu soal yang aku bahas, soal yang dari ebook aku ya. Yang banyak banget pertanyaan yang sama dari teman-teman. Kak, ini kenapa kayak gini? Ya sudah, karena terlalu banyak pertanyaan yang sama, jadi aku bahas soal di ebook aku di sini satu. Kak, bahas kebutuhan cairan anak yang ada penurunan presentasi dari BB awal dong. Penurunan presentasi BB awal berarti harus dihitung dulu dong ininya. Hitung dulu penurunan berat badannya. Terus kalau untuk kebutuhan cairannya sama. Kalau misalnya rehidrasi itu bisa menggunakan Holiday Zegar ya. Aku melihat di sini jawabannya sangat bervariasi. Ada yang menjawab B, you do, I watch. Ada yang menjawab D, you do, I help. Ada yang menjawab C, I do, you help. Terus apa lagi? Itu aja. BDC, BCD. Kak, ukuran suction belum ada. Bahasa Inggris. Iya,
memang ini FR asli ya. Cuman aku kasusnya nggak tahu ya, nggak tahu kasusnya apakah seperti ini atau tidak. Yang jelas yang ditanyakan adalah bentuk soalnya kayak gini. Oke, langsung kita bahas aja ya. Ini merupakan soal mengenai mentorship ya. Pasien diinstruksikan pemasangan kateter urin. Perawat senior yang bertugas mengajak perawat baru untuk membantunya ya. Ini jelas banget sih dari kata-kata kunci di sini ya. Perawat senior mengajak perawat baru untuk membantunya ya. Setelah memasukkan selang kateter, perawat senior meminta perawat baru untuk melakukan fiksasi internal dengan supposasi aquabides. Nah, jadi tahapan mentoring pada kasus tersebut adalah, jadi jelas banget ya dari kasusnya ini dapat kita lihat adalah dia yang mengerjakan adalah perawat senior, kemudian dibantu oleh perawat baru. Berarti I do, you help ya. Kalau I do you watch itu si perawat senior itu melakukan tindakan, si perawat baru itu cuma memperhatikan aja dulu ya. Kemudian kalau you do I watch itu si perawat baru itu sudah bisa untuk melakukan gitu ya. Cuman masih kayak dipantau gitu sama si perawat seniornya. Dia perawat baru yang melakukan, perawat senior yang memantau gitu. Terus kalau yang D, you do I help. Jadi si perawat baru ini yang melakukan tindakan namun dibantu oleh perawat senior ya. Jadi dia ada 4. I do you watch, you do I watch, I do you help, you do I help ya. Jadi nggak ada I watch you do. What you do. Oke, sudah clear guys? Halo. Halo, kenapa nggak ada komen yang masuk? Oh, I What You Do itu lagu baru. Clear, oke siap. Kenapa bukan D? Yang mana D? You Do I Help. Karena di sini kan kasusnya, oke aku back sebentar ya. Kasusnya adalah perawat senior mengajak perawat baru untuk membantunya, berarti yang mengerjakan adalah si perawat senior ya kan, jelas di sini kan perawat senior yang mengajarkan dibantu oleh perawat baru. Iya benar ya, seperti kakak Ucul, komen kakak Ucul 34, kakak user not found. Bagaimana kakak tadi? Siapa kakak tadi? Kakak itu Ti. Apakah sudah clear? Halo. Iya. Preceptorship dan mentorship itu masuk ke kisi-kisi nurse. Cuman aku nggak tahu ya apakah masuk juga ke perawat terampil. Soalnya kan kalau perawatan komunitas itu masuk ya di perawat terampil. Kak, tolong jelaskan ulang yang you do, I help. Yang mana you do, I help? Oh, you do, I help tuh si perawat baru yang melakukan kayak gitu, tapi dibantu oleh perawat senior gitu ya. Misalnya kayak perawat baru tuh mau memasang NGT gitu kan, si perawat baru yang pasang tapi dibantu oleh perawat senior ya, nggak dilepas langsung gitu. Iya, setauku memang nggak ada kisi-kisi terampil. Setauku ini khusus perawat ahli pertama. Ya mungkin bisa aja kakak yang bolos kuliah ya. Oke, sudah clear? Clear belum? Nah ini ya, kakak user not found. Aku nggak tahu ya bentuk soal yang kakak maksud itu kayak mana. Jadi seperti inilah soal yang kakak tanyakan tadi ya. Jadi ada 2 orang yang tanya sama aku soalnya dengan pertanyaan yang sama. Nah, dari kawan yang ujian bilangnya gitu.
Soal yang ini benar keluar loh. Yang mana kakak Sagittarius? Yang nomor 4 ya? Apakah sama persis? Aku nggak tahu bentuk soalnya. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah posisi apa yang menyebabkan pasien dengan efusi pleura itu tambah sesak. Ada yang nanya sama aku tambah sesak atau tambah nyeri, ada juga yang nanya tambah nyeri. Jadi aku yang nanya. Iya, kakak Izurnarvan salah satunya. Satu lagi aku nggak tahu siapa. Yang jelas ada 2 orang. Kalian kayak anak kembar aja ya nanyanya, pertanyaannya. Bentar aku cek dulu. Ini aku menemukan jawaban bervariasi. Ada yang jawab B dan D ya. Kakak sama persis nggak tadi nih? Kakak siapa tadi? Kakak Piu sama ya? Wah. Kakak Piu nanti ya. Nanti kita ada sesi screenshot kakakku. Terima kasih mawarnya kakak. Jawaban dia yang D. Wah, salah dia. Iya benar, kakak Izurnarvan benar. Supin ya. Jadi kita lihat di sini. Seorang laki-laki berusia 52 tahun dirawat inap ya dengan efusi pleura. Apa itu efusi pleura? Ayo, aku mau teman-teman komen dulu. Efusi ya. Adanya apa? Ya, penumpukan cairan ya di pleural yang akan mengakibatkan si pasien sesak ya. Nah, jadi di sini hal yang harus diperhatikan secara khusus pada pasien dengan efusi pleura adalah pengaturan posisi pasien ya untuk meningkatkan ekspansi paru ya, biar mengurangi sesak si pasien ya. Nah, pasien dengan efusi pleura sesak bertambah jika pada posisi apa? Jadi jawaban yang tepat itu adalah benar ya, posisi supin. Posisi supin itu apa? Posisi terlentang ya. Jadi pada pasien efusi pleura itu posisinya itu harus posisi Fowler ya, ataupun semi Fowler, high Fowler gitu ya. Dan juga posisi lateral. Posisi lateral ini bila dia mengalami efusinya itu unilateral ya, jadi sebelah aja gitu ya. Jadi posisinya itu adalah lateral ke bagian paru-paru yang mengalami efusi. Ya, jadi posisi yang perlu dihindari adalah posisi supin, oke? Halo, sudah clear belum? Kok nggak gerak ya kalian, guys? Oke, sudah clear ya? Posisi lateral itu samping ya. Nah, ini juga nih. Ini merupakan Kak Nisa. Malam ini live berapa soal? Ada request 20, tapi aku udah gak sempat lagi. Jadi cuma 15. Nah, ini juga soal FR dari teman-teman. Kayaknya tadi udah ujian deh. Jadi dia minta dibahas. Aduh, Kak, di-up di YouTube kan? Iya, kakak, aku up di YouTube. Cuman karena besok aku dinas pagi, jadi kemungkinan balik dinas aku baru upload. Soalnya videonya itu nggak otomatis ke download dia. Besok pagi pun kadang aku cek dia bahkan belum ke download. Wah, aku menemukan di sini jawabannya tepat. Rata-rata jawabannya benar ya.
Apakah kalian sudah mencari tahu dulu tadi jawabannya, atau apakah kalian menggoogling, atau memang kalian tahu? Ilmu kira-kira nggak tuh? Pengalaman yang udah punya anak. Yang semalam udah diupload, udah Kakak Maria, udah aku upload tadi, agak sorean aku upload ya karena aku baru balik dinas tadi. Jadi di sini aku menemukan jawaban, rata-rata jawaban teman-teman itu sudah benar ya. Nanti ada aku bahas Kak ya. Soal suction kan tadi ada yang request juga. Cuma aku nggak tahu siapa. Pokoknya dia minta dibahas. Kataku nanti aku bahas di live aja deh. Jadi kita lihat di sini, berikut ini merupakan tahap perkembangan usia anak. Tahap perkembangan Tahap perkembangan pada usia 18 bulan ya. Jawaban tepat itu adalah benar ya, yang opsi E. Kalau yang menggenggam itu usia 0 sampai 3 bulan ya. Membalikkan badan itu 4 sampai 6 bulan. Belajar duduk itu 6 sampai 9 ya. Belajar berjalan dengan berpegangan itu 9 sampai 12. Mencoret-coret itu 12 sampai 18. 8 sampai 10 kalau nggak salah. Aduh. Kalau HB di bawah 8 terapinya zinc apa B12 ya teman-teman. Zinc bukannya untuk ini ya, untuk usus ya. Zinc itu biasanya pada pasien-pasien dengan kasus-kasus diare. Kak, soal APD udah aku bahas kakak. HIV, kemoterapi itu level 2. B12 itu isinya apa? Untuk meningkatkan HB enggak? Kalau untuk meningkatkan HB, B12. Oh, zat besi, tentu zat besi. Kalau zinc itu dia untuk kesehatan usus ya, kayak pada pasien-pasien diare gitu diberikan zinc. Guys, ini ya untuk pembahasan yang tadi. Gak perlulah aku bahas lagi ya, nanti kalian baca sendiri aja. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Ini kalian jawab soal nomor berapa ini, guys? Nomor 6 kan ya? Aku menemukan jawaban yang sangat bervariasi ya. Jadi kita lihat di sini faktor risiko yang perlu dikaji pada asesmen risiko jatuh pasien dewasa. Pasien dewasa itu menggunakan form apa, guys? Udah pernah aku bahas sih ini. Halo guys, kalau pada pasien dewasa itu menggunakan form apa? Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang kecuali. Kak, urutan surveillance tadi bahas belum? Kayaknya udah pernah aku bahas sih, Kak. Jadi,
Iya benar, yang pakai usia tuh Humpty Dumpty ya untuk anak-anak ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kecuali yang usia ya. Jadi dia ada riwayat jatuh. Itu apakah pasien itu pernah jatuh sebelumnya ya? Selama 3 bulan terakhir ya kalau nggak salah ya. Kemudian status mentalnya, kemudian apakah pasien itu terpasang infus atau tidak, kemudian diagnosis sekundernya itu lebih dari 2 atau tidak, kemudian gaya berjalannya, apakah dia kayak menggunakan tongkat gitu ya. Kemudian satu lagi, aku lupa satu lagi, nah ini dia guys. Satu lagi menggunakan alat bantu atau tidak ya. Saya lagi akreditasi. Wah, semangat Kakak Piu. Semoga dimudahkan ya, doa terbaik dari aku. Jadi usia itu digunakan ada form ini ya, Humpty Dumpty itu pada pasien anak-anak. Jadi kalau nggak akreditasi bodoh. Urutan surveillance, perencanaan, pengumpulan data, analisa data, investigasi data. Terus apa satu lagi? Aku lupa. Ini mungkin teman-teman akan menemukan interpretasi tingkat risiko jatuh itu ya berbeda-beda ya. Nah ini dia tadi kakak toko. Setelah interpretasi itu pelaporan, baru evaluasi. Bukan kakak toko, siapa tadi yang bertanya? Dari perencanaan, pengumpulan data, analisa data, interpretasi data, terus pelaporan dan evaluasi. Kadang kalau di internet tuh dia yang soal nomor 7 ini agak sedikit berbeda ya. Jadi tadi aku memakai sumber yang dia cantumkan memang dari Morse-nya langsung ya. Jadi jawaban tepat adalah, tunggu aku cek dulu. Ada ternyata yang jawab. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak napas, nyeri dada, tembus ke belakang, tekuk, terseberat. Perawat melakukan pengkajian. Nah kalau kayak gini nggak perlu dibaca semua, langsung aja. Perawat melakukan pengkajian risiko jatuh, didapatkan skor 25. Interpretasi tingkat risiko jatuh pada pasien tersebut adalah risiko rendah kakak. Pasti udah aku bilang tadi kak. Jadi kita akan menemukan form yang nah ada referensi. Aku menemukan ada form yang 0 sampai 24 itu ringan kan, 25 sampai 24 itu sedang. Tapi aku langsung lihat ini dia mencantumkan memang dari Morse-nya langsung. Jadi ini 0 sampai 24 itu tidak beresiko. 25 sampai 50 itu risiko rendah ya. Lebih dari 51 itu risiko tinggi. Awalnya aku bikin yang kayak kakak juga, cuman pas aku cari lagi referensinya yang lebih akurat, nah ternyata yang ini. Gugat nggak tuh? Karena memang kalau dicari di Google itu akan ada dua dia. Ada yang
interpretasinya itu mulai dari yang tidak beresiko, ada yang langsung beresiko rendah gitu. Talak 3 nggak tuh? Oke, aku lanjut ya. Aduh. Nah, silakan guys ke soal selanjutnya. Dah jawab B semua ya. Ya sudah lah ya, tak usah aku bahas lagi lah ya. Memang udah jelas banget ya dari data-data ini dapat kita lihat. Pasiennya itu mengeluh. Kita baca dulu. Seorang perempuan berusia 66 tahun di panti sejak 2 tahun yang lalu ya. Terus dia mengeluh pusing, terus dia katarak ya. Jadi ada masalah sama penglihatannya, kemudian gangguan berjalan juga ya, dimana dia menggunakan tongkat. Dia nggak berani untuk jalan jauh disebabkan lingkungan sekitar panti itu licin. Jadi jelas banget ya, ini merupakan data-data dari diagnosis keperawatan risiko jatuh ya. Kalau risiko cedera itu adalah segala hal yang berpotensi membuat si pasien mengalami cedera ya, bukan disebabkan oleh jatuh gitu ya. Kalau gangguan mobilitas fisik itu diangkat kalau misalkan ada data-data kayak pada pasien itu mengalami gangguan pada mobilisasinya gitu ya, kayak pada pasien-pasien fraktur gitu, ataupun pada pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan gitu ya. Terus kalau intoleransi aktivitas itu pasien-pasien yang tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya. Misalnya dia mengalami penyakit jantung kayak gitu, jadi dia kayak nggak sanggup untuk berjalan terlalu jauh gitu ya. Jadi ada perbatasan aktivitas pada pasien tersebut. Kalau nyeri akut ya tentu ada data-data skala nyeri gitu ya, pasien yang mengeluh nyeri kemudian meringis gitu ya. Halo guys, clear ya? Halo. Oke, aku lanjut ya. BDA sama B apa kakak? Seperti yang aku jelaskan tadi kakak, kalau risiko cedera itu segala hal yang berpotensi menyebabkan cedera pada pasien yang bukan aja dari risiko jatuh gitu ya. Kalau risiko jatuh ya memang memang pasiennya itu data-datanya itu yang mau menyebabkan si pasien itu berisiko untuk jatuh. Kak maaf ketinggalan live, kakak nomor berapa tadi ya? Yang English. Oh yang English tadi nomor berapa ya? Aku lupa, nomor 3 ya. Jawabannya, jawabannya I do you help. Aku mengerjakan, kamu bantu gitu. Kakak Abizar, terima kasih. Tadi juga ada teman-teman yang minta aku bahas agak diperbanyak lah soal komunitas, karena komunitas agak lumayan.
Hahaha, kalian terkecoh. Hahaha. Bukan kakak. What you do tuh nggak ada. Itu judul lagu kata kakak user not found. Jawabannya adalah I do, you watch. Aku yang melakukan, aku yang memasang kateter, kamu yang membantu fiksasi internal tadi. Hahaha, kalian terkecoh. Jawabannya itu I do. You watch kakak. I do you watch. I do you help kakakku. Hah? Masa iya? Masa iya guys aku masukkan nomor 3E? Mana? Kita ceki-ceki. Ceki-ceki dulu. Oh iya ya. Tapi aku bahas tadi bukan ini. Udahlah aku ganti dulu guys. Wait, sorry guys. I do you help. C ini. Berarti aku salah bikin di sini. Tapi sesuai pembahasan tadi ya. Sorry, ini human error namanya. Kok ISO? Do you help? Kenapa teman-teman nggak notice dari tadi? Kakak Irma Darmin insya Allah besok aku post di YouTube ya kakak ya, untuk bagi teman-teman yang ketinggalan. Udah di notice cuma no respon. Oh iya kak, oh mungkin aku nggak lihat chatnya, sorry ya guys. Berarti aku nggak lihat chatnya. Kalau aku lihat pasti aku respon kok. Besok udah ujian, wah udah ujian ya, kayak mana guys? Boleh nggak aku? Atau nanti aja pas sesi screenshot Kak Irma ya. Kak Irma nanti ingatin lagi pas sesi screenshot ya. Nanti aku bahas sekilas. Iya nanti aja. Kita udah nomor berapa tadi, aku lupa loh. Guys ingatkan dulu nomor berapa. Ini ya 9 ya. Nah, aku melihat tadi teman-teman terkecoh. Aku melihat rata-rata teman-teman menjawab komposisi penduduk kan ya. Jadi kita lihat di sini. Perawat komunitas melakukan pengkajian pada sebuah desa di mana terdapat berbagai suku. Data pengkajian yang dikaji oleh perawat adalah suku. Suku masuk ke mana nih? Komposisi penduduk kah? Apakah suku masuk ke komposisi penduduk? Tidak ya, komposisi penduduk itu di situ termasuk umur ya. Umur dan jenis kelamin ya. Terus nilai. Apakah masuk ke nilai? Iya ya. Etnis budaya masuk ke nilai ya. Suku itu merupakan etnis budaya masuk ke nilai. Kalau kepercayaan itu persepsi tentang kesehatan ya. Kemudian lingkungan fisik itu kayak lingkungan di situ kayak mana, kelembabannya, cuacanya ya. Kemudian kalau komunikasi itu adalah kayak bahasa sehari-hari yang digunakan gitu ya. Nah, jadi komposisi penduduk, nilai kepercayaan itu masuk ke data inti. Sedangkan lingkungan fisik dan komunikasi itu masuk ke subsistem ya. Jadi ini masih PR juga buat teman-teman ya. Soalnya setiap aku bahas soal tentang data pengkajian komunitas, pasti banyak banget teman-teman yang jawabannya bervariasi ya. Nanti boleh kayak nanti dibaca-baca lagi ya. Oke guys.
Sudah clear belum? Halo? Jangan pusing, karena FR dari teman-teman komunitas lumayan. Gak usah pusing, buat santai aja. Relax. Ini ya, tadi ya. Yang kakak Eka yang kemarin sudah aku upload ya. Kakak Om Chan, aku live jam 19.45. Udah aku kabarin kok di story TikTok aku. Terus di apa tuh namanya? Di YouTube juga aku kabarin kakak. Kalau statistik vital itu kayak data-data angka kematian, angka kesakitan, kakak. Angka kelahiran masuk ke situ. Besok insya Allah seperti biasa, seperti malam ini juga. Jam 19.45 insya Allah. Ini masuk keduanya kakak, komunitas itu masuk keduanya ya. Dek Nisa panter banget, nggak juga kakak. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Aku kayak nge-review lagi gitu ya, mengasah lagi pengetahuan lama. Tapi kalau soal komunitas kayaknya untuk teman-teman yang di puskesmas agak mudah sih, ya nggak? Ayo komen dong teman-teman yang di puskesmas. Kan pasti sering turun lapangan tuh. Iya, karena kakak Izurnatfan di IGD kan, bukan ini bagian program. A, D. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ada yang menjawab B, menjawab C, kayaknya semua ini. Kak Nisa kerja di mana? Aku kerja di RSUD di Kepri kakak. Di rumah sakit pulau aku di pulau. Fokus ya teman-teman, aku sengaja di sini mengejohkan kalian. Fokus ya, yang ditanyakan adalah sumber data ya. Sebenarnya soal mengenai sumber data dan jenis data itu udah pernah aku bahas ya. Cuman soalnya simple. Kanisa pasti perawat Gadar. Iya, aku di IGD kakak. Oke, aku menemukan jawaban yang sangat bervariasi, kita bahas aja ya. Fokus ya teman-teman, yang ditanyakan adalah sumber data ya. Buat teman-teman mungkin yang pernah ikut live aku yang aku udah bahas sumber data dan jenis data, pasti sudah tahu ya jawabannya. Lanjut kak, malah disuruh lanjut lagi nih. Bentar kakak, aku bahas dulu. Ya, dari cara bahas aja aku tahu ini. Komunitas melakukan pengkajian pada sebuah desa melalui wawancara dengan tokoh desa dan penyebaran kuesioner pada masyarakat ya. Sumber data berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan pada kasus tersebut adalah, ingat ya, yang ditanyakan adalah sumber data ya. Jadi sumber data ini diperoleh si perawat melalui wawancara dan juga penyebaran kuesioner ya. Berarti datanya data langsung dong ya, langsung yang didapatkan dari masyarakat gitu ya. Berarti sumber data yang tepat itu adalah pengumpulan data primer ya. Jadi untuk sumber data dia ada dua, data primer dan data sekunder. Kalau primer itu data yang kita langsung dapatkan dari sumbernya ya. Sedangkan kalau data sekunder itu yang kayak misalnya kalau di di komunitas itu kayak data-data secara tidak langsung, kayak data-data yang kita peroleh dari Dinkes kayak gitu.
nggak ada ya pengumpulan data tersier. Kemudian untuk data objektif dan data subjektif ini merupakan jenis data ya. Bagaimana untuk rekan-rekan yang menjawab selain opsi A, apakah sudah clear? Halo. Halo besti-bestiku. Yuk semangat 45 yuk. Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung ya, bukan langsung dari sumber datanya. Misalnya kayak data-data yang kita dapatkan dari Dinkes gitu ya, yang dalam bentuk laporan gitu. Berapa umurnya kakak Nisa? Aku masih kepala 2 kakak. Masih kepala 2 aku. Kak, share di YouTube kapan? Aku kan besok dinas pagi guys, jadi kemungkinan aku share-nya ya agak sorean, paling jam 3-an gitu, soalnya aku baru balik jam 2. Puyeng sama soal komunitas. Semangat kak, komunitas itu nggak sulit kok, serius. Kakak nih, terima kasih. Nah, tadi aku menemukan kok ada yang komen 8-10 ya. Berarti apakah sumber aku salah ini? Ya kalau bisa jangan pakai ilmu kira-kira sih. Kalau bisa dianalisa dengan benar gitu ya. Jadi kakak user phone, kakak dapat sumber dari mana? Ini aku dapat sumber dari Kemenkes. Kak, kalau nunggu besok sore boleh nggak nanti abis ini baca semua? Iya kakak, nanti di pembahasannya sudah ada kok kakak, nanti kita ada screenshot ya. Oh ilmu kira-kira, atau mungkin di sini teman-teman ada yang menemukan referensinya gitu ya, selain yang dari aku yang sampai berapa tadi, 8-7. Yang benar pakai ilmu kira-kira yang B nih kakak John Erfon, gak yakin aku. Berarti kuat banget feeling kakak. Kalau gitu aku yakin nih kakak lulus besok nih ya. Pokoknya teman-teman kalau aku tunggu kabar baik dari kalian semua ya. Kalian jangan lupa kabarin aku, karena aku misalnya kayak dapat kabar kalau kalian itu lulus, nilainya bagus, aku kayak ikutan bahagia gitu loh. Kak, ukuran ETT dalam CM pada anak usia 9 tahun. Kak, temanku 011 keluar. Pilihannya kayak gini nggak guys? Jadi ini aku lihat sumbernya dari Kemenkes ya, kalian bisa buka di Kementerian Kesehatan ya. Jadi aku agak kaget yang sampai 8, kok aku tidak menemukan 8, apakah referensiku salah? Oke, jawaban yang tepat itu adalah, kita baca dulu, seorang pasien terpasang ETT akan dilakukan tindakan suction. Berapakah kedalaman insersi suction pada pasien ya? Berapa kedalaman selang itu yang akan dimasukkan ya? Jadi berdasarkan referensi yang aku dapatkan dari Kemenkes tadi, itu adalah yang opsi B ya. Yaitu 1-2 cm ya. Nah, jadi ini referensinya itu dari Kemenkes ya. Jadi saat melakukan suction ETT itu harus diberikan oksigen dulu ya, 100% pada pasien ya, selama 1 menit aja ya, setengah sampai 1 menit. Kemudian untuk tekanannya itu di set 80 sampai 120 ya. Kemudian kateter yang dimasukkan itu 1-2 cm ya. Dan pengisapan atau suctionnya itu dilakukan nggak lebih dari 15 detik.
Apakah teman-teman ada yang menemukan referensi lain? Ini aku referensinya dari Kemenkes. (100 sampai 120 pada pasien biasa nggak sih kakak? Yang tidak terpasang ETT? Kakak user not found? Kakak Nina pasti soal setiap orang tuh beda-beda kakak ya. Jadi nggak sama, mungkin ada teman-teman yang dapat soal ini, ada juga yang nggak dapat gitu. Oke, nanti kalian screenshot aja ya. Nah, ini soal tentang komunikasi terpetik juga lumayan ya kata teman-teman. Kak, katanya ada soal lain selain keperawatan, apa benar kak? Iya, soal selain keperawatan itu sosiokultural, manajerial, wawancara. Kakak list. Hahaha, teman-teman terkecoh lagi. Ayo, yang mana nih jawabannya? Jawabannya sangat bervariasi. Bahkan aku menemukan sangat sedikit banget ya jawaban yang tepat. Hanya ada 1-2 aja. Waduh, hanya 1-2 orang aja tadi yang jawab bener. Ilmu kira-kiranya kancing. Ayo fokus ya, kita baca sama-sama ya. Tujuan saya datang ke sini. Nah, itu masuk ke mana kira-kira? Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membantu ibu menemukan masalah yang membuat ibu selalu merasa tidak nyaman selama ini. Iya benar, masuk fase orientasi. Tapi fase orientasi yang mana? Apakah salam terapeutik? Terus apakah orientasi validasi perasaan? Atau orientasi kontrak? Yang mana? D aja lah. D lah kak. Oh iya benar ya kakak Elfirdaus. Benar, jawabannya adalah D. Iya D jawabannya. Kalau prainteraksi kan persiapan awal kita ya sebagai perawat ya, sebelum kita bertemu dengan pasien ya. Kemudian kalau salam terpetik itu ya kita mengucapkan salam gitu ya, memperkenalkan nama gitu ya. Kemudian kalau validasi perasaan, kita menanyakan perasaan si pasien gitu. Ibu, gimana kabarnya bu? Gimana tidurnya semalam? Saya lihat ibu tampak segar ya hari ini ya, kayak gitu. Terus kalau yang ini adalah fase orientasi kontrak ya. Ada yang namanya kontrak tujuan atau topik, kontrak waktu dan kontrak tempat. Yang di kasus ini masuk ke kontrak tujuan atau topik ya. Nah, ini kan jelas banget di sini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membantu ibu menemukan masalah yang membuat ibu selalu merasa tidak nyaman selama ini. Seperti itu. Kontrak tempat tinggal. Maksudnya kakak kontrak tempat tinggal? Apakah itu yang terfikirkan sama kakak Danu tadi? Langsung keingat kontrak tuh maksudnya tempat tinggal. Guys, clear? Oke, sangat clear ya.
Kalau fase kerja itu langsung masuk ke fase kerja, apa yang dilakukan. Langsung to the point-nya gitu. Misalnya mau dilakukan teknik napas dalam. Ibu, saya akan mengajarkan Ibu tentang teknik napas dalam. Oke? Sudah clear ya? Malam ini wow banget soalnya. Iya, wow, seperti kata siapa tadi teman-teman yang sudah ujian. Berarti teman-teman masih bingung ya soal-soal tentang komunitas ya. Ya kakak siapa tuh kak itu Ini mudah kok. Iya, nanti aku upload di YouTube, tapi agak sorean guys karena videonya itu aku kan dinas pagi. Kalau pagi itu videonya itu belum ke download. Kalau dapat soal komunitas skip aja deh. Ya jangan di skip atuh. Iya kakak Ayang. Kalau tips dari aku, kalian ngerjain soal teknis perawat dulu ya. Tapi kalau misalkan ada soal yang agak terlalu sulit, ya boleh di skip dulu. Kerjakan yang soal yang mudah dulu. Perawat buat sumur bor. Jadi aku bingung loh, aku mau kasih opsi apa. Jadi ya udah aku bikin aja membuat sumur bor. Astagfirullah. Jadi kita lihat di sini. Hasil pengkajian ditemukan desa 35% warga suka buang sampah ke sungai ya. Terus 15%-nya itu warga BAB di sungai. 70%-nya menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari ya. Kayak mandi, cuci piring gitu segala macam. Bahkan minum mungkin ya. Jadi perawat merencanakan kegiatan preventif primer. Terus, apakah bentuk kegiatan preventif primer yang tepat dalam menyelesaikan masalah pada kasus tersebut? Jawaban yang tepat tadi aku melihat jawaban bervariasi, tapi aku menemukan tadi agak lumayan ramai teman-teman yang menjawab opsi B ya. Yaitu adalah mengajarkan PHBS ya, dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat tersebut ya. Oke, bagaimana untuk teman-teman yang menjawab selain opsi yang B? Jadi kegiatan pencegahan itu ada 3 ya. Jadi yang pertama ada preventif primer. Preventif primer itu lebih ke tindakan yang dilakukan adalah untuk bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kesehatan suatu masyarakat ya. Jadi belum ada masalah kayak gitu. Ini kan belum ditemukan nih ada data kayak pasiennya kayak ada data-data misalnya diare kan nggak ada kan, masih kayak perilaku masyarakatnya aja. Terus kalau preventif sekunder itu lebih ke identifikasi atau deteksi dini ya, dan pengobatan ya atau medikasi. Terus yang satu lagi namanya preventif tersier, ini tindakan yang dilakukan untuk pemulihan ya atau untuk mencegah hal-hal buruk gitu ya. Iya, kalau tentang pemberian Penkes itu masuk ke preventif primer ya. Ini yang ditanyakan adalah bukan upaya kesehatan tetapi pencegahan ya.
Kalau pencegahan itu ada preventif, primer, sekunder, dan tersier. Oke, aku lanjut ya. Sumur bor nggak tuh? Wah, ternyata kita udah sejam lebih loh ya. Kok aku nggak perasaan ya? Halo guys. Kakak Irma, terima kasih. Kak, ini story. Nggak apa-apa kakak sambil makan, Kak. Yang nggak boleh sambil makan tuh aku. Perasaannya udah sama yang lain, Kak. Maksudnya kakak Danu bagaimana? Buat teman-teman yang makan itu nggak apa-apa ya, sambil makan kalian. Yang tak boleh sambil makan tuh aku. Karena nanti aku dikomplain. Nah, ini sangat bervariasi juga ini jawabannya. Aku melihat ini rata-rata teman-teman jawab C. Kenapa kalian jawab C, guys? Kasih tahu aku dulu. Terapi komplementer udah pernah aku bahas, Kak. Agak lumayan banyak aku bahas ya. Kakak ini story. Kakak boleh cek aja di YouTube aku ya, di YouTube Nurse Nisa. Aku waktu belajar komunitas kebanyakan bobo. Nah, kita lihat di sini ya. Yang ditanyakan adalah komponen penggajian ya, yang perlu dilakukan pada kasus. Di sini kita melihat perawat melakukan home visit pada sebuah keluarga dengan anak usia sekolah ya. Perawat melihat anak tampak menangis histeris dan melempar mainan karena tidak dibelikan es krim oleh ibunya. Lucu nggak kasusnya? Nggak lah ya. Jadi, apa nih kira-kira yang perlu dikaji lagi sama perawatnya? Apakah fungsi ekonomi keluarga? Apakah pola komunikasi keluarga? Apakah mekanisme coping? Teman sebaya? Pembagian peran? Nah, jadi di data ini dapat kita lihat dengan jelas ya. Kita melihat si anak ini tampak menangis histeris terus melempar mainan ya. Karena nggak mau dibelikan es krim oleh ibunya. Jadi kita harus mengkaji lebih dalam lagi ya, bagaimana pola komunikasi pada keluarga tersebut ya. Tadi aku melihat ada teman-teman yang menjawab mekanisme coping. Kalau mekanisme coping itu lebih ke bagaimana dalam keluarga itu mengelola stresor ataupun masalah ya. Misalnya kalau ada masalah, apa yang mereka lakukan kayak gitu ya. Ada masalah keluarga ya. Kalau ini lebih ke pola komunikasi antara si ibu dengan anak ya, yang menyebabkan dia kayak tantrum gitu. Itu harus dikaji bagaimana pola komunikasinya antara si ibu dan anak ini dalam keluarganya itu kayak mana gitu. Bagaimana? Clear ya? Kalau pembagian peran itu lebih ke kayak apa namanya? Pembagian peran dalam keluarga kayak peran suami apa, peran ibu, peran anak gitu ya. Oke, bagaimana guys? Maybe anaknya lagi batuk. Iya, ini lebih ke bagaimana pola komunikasi yang diterapkan di dalam keluarga gitu sampai anaknya kok bisa tantrum kayak gitu, sampai lempar-lempar mainan ya. Ini lebih ke pola komunikasi kakak. Kalau mekanisme coping itu lebih ke masalah yang memang membuat semua anggota keluarga tuh sampai pusing kayak gitu ya, stresor ya. Ini bukan stresor. Apa nih kak, bingung sumber data sama pengumpulan data tadi.
Kakak bingung yang mana, Kak? Sumber data, pengumpulan data yang mana, Kakak? Bingung, dan solusinya. Bedanya, kalau sumber data yang mana? Primer. Pengumpulan data primer itu langsung Kakak. Jadi si pro itu langsung kayak mengkaji langsung ke masyarakatnya ya. Kalau sekunder itu dia itu data-data yang diperoleh secara tidak langsung ya. Kayak misalnya data-data yang sudah bentuk laporan kayak gitu Kakak. Kakakku, apakah sudah clear? Kalau subjektif objektif itu namanya jenis data ya. Jenis data. Kalau data subjektif itu data-data yang kita dapatkan dari hasil anamnesis gitu ya. Data-data langsung gitu. Kalau objektif itu data-data dari kayak hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat gitu ya. Oke, aku lanjut sebentar. Nah, ini merupakan salah satu soal yang ada di e-book aku ya. Jadi aku bahas di sini. Kenapa aku bahas? Karena banyak banget teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi banyak banget teman-teman yang chat aku, Kak, ini kenapa ini? Ini kenapa begini? Mungkin buat teman-teman yang sudah order e-book aku udah tahu jawabannya nih. Kalau ini nggak payah hitung-hitung dia. Nah, di sini ada kakak yang menjawab D. Kakak Al Azam Raka, kenapa kakak menjawab D, Kak? Kak, e-booknya khusus komunitas dan keluarga dong. Itu namanya ini e-book keperawatan komunitas, e-book keperawatan keluarga kakakku. Kalau aku e-booknya itu sukses P3K ya. Soal-soal P3K. Jadi semua mencakup ya, semua apa tuh namanya? Semua area keperawatan ya. Blood set faktor tetes 15 kalau tidak salah. Teman-teman yang jawab D boleh kasih rasional nggak? Kenapa kalian menjawab D? Ini merupakan salah satu soal di e-book aku yang banyak banget pokoknya teman-teman komplain ke aku ya. Kak, ini kenapa ini, Kak? Bukannya ini. Maka aku bahas di sini dan ternyata aku di sini masih menemukan juga ada jawaban yang bervariasi ya. Halo kakak yang jawab D tadi, boleh aku tahu kenapa kakak menjawab D? Kakak Afida, aku salah satunya yang komplain. Ini yang aku WA kemarin kakak. Kenapa kok 15 TPM kakak Dila? Pasti kakak Dila sama kakak Afida udah tahu kan jawabannya? Kak udah pernah bahas soal swab dan S-bar nggak? Kalau live belum aku bahas, tapi kalau di e-book aku kayaknya ada. Kakak nih kenapa kakak nih jawab deh? Ayo guys, di komen dulu guys biar aku bahas. Aku mau tahu kenapa teman-teman menjawab deh. Gara-gara 200 soal.
Sampai mabuk nggak tuh? Kak, di ebook ada pembahasan soal. Ada kakak, sudah lengkap dengan pembahasan soal ya. Nah, jadi ini merupakan, ini nggak perlu hitung-hitung guys. Jadi kalian cukup baca aja faktor tetes yang digunakan perawat untuk menghitung tetesan pemberian transfusi. Berarti pakai blood set dong ya. Kalau dia mau transfusi pakai blood set. Jadi faktor tetes blood set itu adalah 15 ya. Jadi ini sangat gampang sekali ini. Suara hilang timbul. Suaraku hilang timbul ya guys. Halo. Halo, halo. Jelas. Nggak jelas ya suaraku. Kakak Resti, tak jelas ya suaraku. Halo guys. Suaranya jelas. Jelas. Maksudnya jelas banget. Untuk rumusnya sama, kakak. Cuman ganti faktor tetes aja. Kalau rumus cepat aku ada bikin kemarin, tapi aku cari dulu ya, aku lupa. Kalau rumus cepat, trik cepat itu yang pakai konstanta 7 tuh, bentar ya. Aku cari dulu, aku pernah bikin tapi aku lupa. Nanti tunggu sebentar ya. Sambil ini teman-teman yang nanya tadi ada nggak nih? Nah, misalkan dulu di screenshot dulu teman-teman. Sambil aku mencari dulu ya. Aku pernah bikin tapi gimana? Aku bikin pas aku ujian SKB kemarin. Faktor tetesnya yang mana ya? Aduh. Nah, ini dia, guys. Cuman aku bacain aja ya. Kalau faktor tetesnya 20, itu kan konstantanya 7 kan? 7, ingat ya, guys. Kalau faktor tetesnya, atau gini aja deh, kayak mana ya? Jeng jeng. Kelihatan nggak? Iya. Kalau faktor tetes 20 itu pakai konstantanya 7. Yang ini sama aja guys. Oh, kalian mau kayak gini ya? Kayak mana ini? Nah, gini aja ya. Nampak ya? Ini kalau 15 ini. Ini merupakan catatan aku saat aku ujian SKB. Ya, kalau masih blur ya, sudah tidak kan? Tidak blur lah. Jadi kalau faktor tetesnya 20 itu konstantanya 7 ya. Kalau untuk mikro 60 jadi konstantanya 21. Kalau blood set itu trik cepatnya kalikan aja 5,25. Halo guys, sudah belum guys? Halo. Buat yang bingung kakak kalian boleh cek di video aku sebelumnya ya. Boleh cek video aku sebelumnya. Itu udah pernah aku bahas mengenai trik cepat hitung tetesan infus ya kakak. Buat teman-teman yang masih bingung itu boleh nanti ya tengok lagi di YouTube aku ya. Udah pernah aku bahas. Oke, sekian pembahasan kita malam ini guys. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk teman-teman yang akan ujian ya, ataupun teman-teman yang sudah ujian ya.
konstanta itu ketetapannya, Kak. Jadi kita pakai trik cepet ya. Jadi nggak perlu lagi yang hitung kayak jumlah kebutuhan kali faktor tetes kali lama waktunya yang membutuhkan koma-koma angka sampai ribuan. Ayo teman-teman silakan di screenshot. 1000 itu jumlah cairan yang diminta kakak. Jadi si pasien itu akan diberikan cairan 1000 gitu. Dia kan dikonversi ke kolov, makanya dibagi 500. Kemudian dikalikan misalnya yang tadi konstantanya itu 20, konstanta, faktor tetesnya 20, berarti dikalikan dengan 7. Kemudian untuk lamanya waktu itu 20 dibagi misalnya lamanya waktu 8 jam. 20 bagi 8 berapa? 3. Ya udah dikalikan 3. Udah pernah aku bahas ya kakak, boleh cek di video aku. Di trik ini, di TikTok juga ada. Trik cepat menghitung tetesan infus. Nanti boleh cari aja di TikTok. Di TikTok kan cuma satu soalnya tuh. Maksudnya setiap soal kan cuma satu kalau di TikTok. Guys, udah ya, aku lanjut ke kalau yang 390 tadi. Kak, yang soal terakhir tadi kan nggak ditanyakan jumlah tetesannya kakakku. Itu adalah faktor tetes yang ditanya kakakku, bukan jumlah tetesan ya. Jadi kita tidak menghitung jumlah tetesan di soal tadi. Ini siapa tadi yang ketinggalan? Jadi kan di sini jelas ya datanya itu perawat senior mengajak perawat baru untuk membantunya ya. Di situ aja kita sudah bisa mengetahui ya, mengajak untuk membantunya, berarti yang mengerjakan adalah perawat senior dan yang membantu adalah perawat baru ya. Jadi I do, you help ya. Nomor 2 belum ya? Teman-teman digercep teman-teman. Nomor 1. Ini nomor 2. Silakan teman-teman nomor 2. Nomor berapa kakak Pipiu yang nge-lag? Udah ya nomor 2, aku lanjut nomor 3 ya. Halo kakak tadi, yang kakak tadi bingung nomor 3, barusan udah aku jelasin ya. Sudah clear ya? Aku lanjut nomor 4. Ayo 1, 2, 3, silakan di screenshot. Ini untuk perawat ahli pertama dan juga perawat terampil ya kakak. Kecuali yang preceptorship, mentorship tadi itu memang khusus untuk perawat ahli pertama aja. Kalau yang lain itu sama ya, masuk ke kisi-kisi keduanya. Oke, sudah ini. Nah, curiga kakak bagian tim yang bikin soal P3K. Curiga tahun depan aku diangkat jadi tim, ya enggak? Ya ampun. Kakak Dewi, soal-soal di sini kita mix kak. Jadi soal untuk perawat ahli pertama dan terampil. Kalau kayak tadi preceptorship dan mentorship itu khusus ahli pertama ya. Kalau yang lain sama. Aku salah scroll. Ini dia. Sudah?
Sudah guys. Kak Indah, besok aku upload di YouTube ya Kak Indah. Tapi agak jam 3-an gitu aku uploadnya. Karena nih videonya harus di-download dulu. 1 malam lagi belajar. Kakak Noe ujian lusa ya? Lanjut nomor 9 ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman ya. Doa terbaik dari aku buat kalian. Pokoknya kalian jangan lupa ngabarin aku ya. Ini untuk soal nomor 9. Silakan. Apakah sudah? Lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Kakak Noe, terima kasih. Lanjut ke soal nomor 12. Kayaknya aku harus bikin banyak-banyak soal ini ya. Komunikasi terpetik. (13) Videonya nanti aku upload di YouTube Nurse Nisa kakak. Ini udah tadi ya? Oh belum ya, nggak nyampe semua ada nih. Oke. 14. Lima belas. Jadi teman-teman harus fokus ya sama apa yang ditanyakan ya. Pokoknya baca dulu pertanyaan ya. Saat menjawab soal baca dulu pertanyaan. Perhatikan dulu betul-betul apa yang ditanyakan. Jangan sampai terburu-buru kalian pas baca pertanyaan jadi salah ya. Kayak soal ini nggak perlu hitung-hitung. Yang ditanyakan adalah faktor tesnya aja. Ya. Soal 1. Nah, nomor 1 kak. Sudah? Ayo digercep teman-teman. 1, 2, 3. Yang ketinggalan nanti aku upload di YouTube aja ya, guys. Ini aku mau end live dulu ya. Nanti aku upload di YouTube aja ya. Oke guys, aku mau lanjut makan dulu guys. Buat teman-teman yang sudah chat WA, nanti aku balas satu-satu ya, mohon ditunggu ya. Buat teman-teman yang sudah transfer juga, mohon ditunggu, nanti aku proses satu-satu setelah live ini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya pertemuan pembahasan kita malam ini. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman, semangat terus, doa terbaik dari aku ya. Semoga dimudahkan, semoga diluluskan tahun ini. Oke guys, aku end live ya guys. Insyaallah besok agak sorein aku upload ke YouTube ya. Oke guys, dadah, assalamualaikum.